Halo, jumpa lagi teman-teman, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Untuk kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat sebuah penilaian menggunakan quizzes. Oke, jadi saya anggap semua sudah memahami bagaimana cara untuk quizzes, dan saat ini saya memberikan tutorial bagaimana membuat satu soal di quizzes. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk di quizzes, kita nanti akan diperhadapkan dengan tampilan seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan klik di sini buat. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan quizzes, dan kita memilih penilaian karena kita akan membuat quiz. Kemudian Bapak Ibu, quiz yang bisa kita buat itu ada 3 jenis. Kita bisa impor dari lembar kerja atau pertanyaan atau soal-soal yang sudah pernah Bapak Ibu buat sebelumnya, baik di Excel, Word, PDF, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan AI, bantuan AI untuk membuat soal. Dan yang terakhir adalah membuat soal dari awal. Jadi kita bisa membuat soalnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu, sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, Bapak Ibu, kita membuat saja soalnya dari awal. Kita klik di sini buat soal dari awal. Nah, untuk soal yang paling sering kita gunakan dalam penilaian adalah pilihan ganda. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan membuat soal pilihan ganda. Saya akan mengenalkan kepada Bapak Ibu bagaimana membuat soal pilihan ganda di aplikasi quizzes. Jadi silakan Bapak Ibu klik pilihan ganda. Jadi meskipun pilihan ganda yang paling sering kita gunakan, tapi soal yang ditawarkan oleh quizzes jenisnya itu ada banyak Bapak Ibu. Ya, kita tunggu sampai forum soalnya terbuka. Jadi soal yang ada di quizzes itu mulai dari pilihan ganda, isian singkat, menjodohkan, dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan gambar sebagai soal, bisa menggunakan audio sebagai soal. Mungkin Bapak Ibu tidak ada waktu untuk mengetik soal satu persatu, jadi bisa juga merekam suara dari Bapak Ibu. Nanti soalnya itu berupa rekaman suara dari Bapak Ibu. Bisa juga menyematkan gambar, menyematkan video. Jadi sangat-sangat dimudahkan dengan menggunakan quizzes. Nah, Bapak Ibu, ini adalah forum soal untuk pilihan ganda. Jadi yang seperti saya sampaikan tadi, bisa menggunakan menambahkan gambar di soal dari Bapak Ibu. Bisa juga menggunakan tambahan audio. Audio di sini bisa merekam sendiri ataupun audio yang sudah tersimpan di dalam komputer Bapak Ibu ditambahkan ke sini. Atau bisa juga menggunakan video sebagai pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya akan membuat satu soal untuk pertanyaan, misalnya seperti ini. Berapakah jumlah hari di tahun 2024? Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Berapakah jumlah hari di tahun 2024? Nah, di sini juga kita bisa memiliki tools untuk mengubah warna teksnya, membuat tebal tipisnya tulisan, bisa di garis miring, underline, bisa juga dicoret, bisa superscript, subscribe, dan simbol. Bisa juga menggunakan fungsi persamaan. Jadi kalau mungkin di matematika bisa menggunakan persamaan di sini. Jadi
tidak perlu diketikkan di aplikasi yang lain, tapi semua langsung bisa diakomodir oleh Quizzes. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah opsi jawaban. Nah, kalau Bapak Ibu yang ada di SD dan SMP mungkin bisa menggunakan 4 opsi jawaban, tapi kalau yang di SMA dan SMK biasanya itu menggunakan 5 opsi, A, B, C, D, E. Jadi kalau di sini bisa menambah satu lagi, bisa menekan di tombol tambah ini. Nah, opsi jawabannya ada 5, sudah bisa jadi 5. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini pertanyaannya sudah ada. Kita akan buat cetak tebal untuk tahun 2024. Angka 2024. Kita tekan di sini B. Nah, ini menjadi lebih tebal. Kemudian jumlah hari. Berapakah jumlah hari? Ini kita buat miring. Nah, berapa jumlah hari di tahun 2024? Kita akan ketikkan optionnya. Karena tahun 2024 adalah tahun kabisat, jadi dia jawaban yang benar adalah 366 hari. Jadi kita mulai dari 365, 366, 367, 368, 369. Kemudian Bapak Ibu, kita akan memilih satu jawaban yang benar, 366. Jawaban yang benar diberikan tanda centang. Jadi silakan klik di tanda centang di sini. Oke, kalau sudah hijau berarti itu adalah pilihan jawaban yang benar. Kemudian untuk pilihan ganda di Quizzes, kita bisa menggunakan satu pilihan jawaban yang benar atau beberapa jawaban yang benar. Kalau satu jawaban benar, opsinya sini berbentuk bulat. Pilihan jawabannya berbentuk bulat. Tapi kalau beberapa jawaban yang benar, ini nantinya akan berbentuknya segi 4 kecil. Nah, karena ini hanya satu pilihan jawaban yang benar, jadi kita klik di sini satu jawaban benar. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita membuat soalnya dan opsi jawabannya, kita harus mengecek poin. Berapa poin yang diperlukan atau yang ditentukan oleh Bapak Ibu untuk satu soal ini. Soal pilihan ganda, misalnya hanya 1 poin. Tapi kalau misalnya soal esai, mungkin dia poinnya akan lebih di atas. Jadi maksimal adalah 20 poin. Jadi disesuaikan dengan kisi-kisi soal yang ada di Bapak Ibu. Kemudian ini kita bisa menentukan juga berapa waktu yang diperlukan untuk mengerjakan soal. Jadi ini bisa diatur bergantung sukar atau mudahnya soal, atau juga bergantung dengan kemampuan dari siswa. Mungkin soal sukar di kelas A bisa jadi soal yang mudah di kelas B karena siswanya memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi itu silakan disesuaikan Bapak Ibu. Nah, setelah hal-hal ini sudah disesuaikan, sudah diperhatikan, kita akan menyimpan soalnya. Jadi jangan lupa setelah soal dibuat, kita harus simpan soalnya. Kita klik di sini sudut kanan atas, Save Question. Nah, kita tunggu sampai. Nah, ini Bapak Ibu soal yang sudah kita buat. Jadi ada satu soal di sini. Satu soal di sini yang sudah kita buat. Soal itu adalah soal pilihan ganda. Dilaksanakan dalam 30 detik dan kita meminta itu 1 poin. Kita buat itu sebagai 1 poin. Dan jawaban yang benar adalah 366. Nah, Bapak Ibu, kenapa di sini tidak ada A, B, C, D, dan E? Karena nantinya di kuis yang diberikan kepada siswa itu jawabannya akan diacak untuk masing-masing siswa. Jadi siswa yang duduk berdampingan di sampingnya itu kiri kanan tidak akan mendapatkan opsi yang sama. Jadi tidak bisa kode-kode lagi. Nomor 1A, nomor 2B dan lain sebagainya. Nantinya itu akan diacak Bapak Ibu. Oke?
Nah, demikian Bapak Ibu untuk soal pilihan ganda. Kita selesaikan saja sampai soal sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, dan nanti kita akan kembali lagi di video-video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa.